Di sana saya ikut salat bersama mereka. Saat saya sujud di rakaat terakhir, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya melihat cahaya putih yang sangat terang. Dan saya merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terkira. Sampai sekarang, saya tidak pernah merasakan hal yang sama seperti saat itu, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang mantan misionaris yang mendapat hidayah dari kandang ayam. Kita masuk ke kisahnya. Kisah hidup Siti Ainun Khalifah adalah bukti dari keajaiban hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah seorang mualaf yang mengalami perubahan besar dalam keyakinannya. Dulu, ia adalah seorang misionaris yang bertugas mengajak orang-orang Muslim untuk meninggalkan agama Islam. Kebanyakan yang saya sasarkan adalah Muslim KTP, yaitu mereka yang hanya beragama Islam di KTP saja, tetapi tidak menjalankan syariatnya. Mereka mudah sekali saya goda dengan berbagai cara, seperti memberi bantuan, menawarkan fasilitas, atau mengajak bergaul sesuai budaya dan lingkungan mereka, katanya. Di Blitar, Jawa Timur, Siti mendapat tugas untuk menyebarkan agama Kristen di sebuah desa yang penduduknya mayoritas Muslim. Dia berbaur dengan mereka yang sehari-harinya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Dia berpura-pura menjadi teman dan sahabat mereka. Saya selalu ramah dan sopan kepada mereka. Saya tidak terburu-buru, tapi pelan-pelan saya masukkan ajaran-ajaran Kristen ke dalam percakapan atau kegiatan kami. Saya sabar menunggu hingga mereka terbuka dan tertarik. Dan akhirnya, setelah hampir setahun, saya berhasil mengubah keyakinan sebagian dari mereka, ucapnya. Singkat cerita, pada tahun 2004, Siti memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan mencoba peruntungan di dunia bisnis. Dia tidak hanya mengurus usahanya sendiri, tetapi juga membuka lembaga bimbingan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun, usaha yang dia lakukan tidak berjalan mulus. Dia sering mengalami kegagalan dan kerugian. Saya merasa bingung dan putus asa. Saya berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa maksud MU dengan semua ini? Apakah Engkau masih mencintai saya?" Saat itu saya sendirian di Jakarta, tanpa keluarga atau teman. Saya memohon kepada Tuhan, agar memberi saya petunjuk dan jalan keluar. Saya juga berharap, agar Tuhan mengirimkan saya pasangan hidup yang bisa menerima saya seutuhnya. Saya bersumpah, jika itu terjadi, saya akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kata dia. Sahabat kalbu yang beriman. Setelah mengalami kegagalan demi kegagalan, Siti merasa tidak punya tempat berlindung. Dia berdoa kepada Tuhan, agar diberi pertolongan. Tuhan menjawab doanya, dengan mempertemukannya dengan sebuah keluarga Muslim, yang hidup sederhana di tengah-tengah sawah. Siti merasa terharu dengan kebaikan mereka yang mau menerima dirinya. Saya tinggal bersama mereka, setelah sebelumnya saya keluar dari rumah sakit, akibat stres dan depresi. Saya merasa Tuhan sedang memberi saya kesempatan untuk mencari jati diri saya. Keluarga itu tidak memaksa saya untuk masuk Islam, mereka hanya berkata, "Kamu boleh tinggal di sini, asalkan kamu tahu bahwa kami semua Muslim, apakah kamu setuju?" Saya menjawab, "Tidak ada masalah," cerita dia. Di tengah-tengah keluarga Muslim, Siti mulai mendapatkan bimbingan untuk hidup sesuai dengan Islam, dari hal-hal dasar seperti wudhu, salat, sampai hal-hal penting seperti syahadat. Mereka tidak memaksa saya, tapi memberi saya pilihan. Saya merasa tertarik dan bahagia. Saya ikut belajar dan beribadah bersama mereka. Dan akhirnya, mereka menawarkan saya untuk bersyahadat secara resmi, tambahnya. Walaupun sudah bersyahadat dan menjadi Muslim secara resmi, Siti masih merasa belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih ragu-ragu untuk menyebut nama Allah dalam doa atau zikirnya. Siti berharap agar Allah memberinya petunjuk dan kekuatan. 2 minggu kemudian, saya berangkat dari Bogor ke Jakarta dengan motor bersama kakak angkat saya. Di tengah jalan, kakak saya mengingatkan saya, "Sudah masuk waktu salat zuhur, ayo kita salat dulu." Lalu saya ikut salat bersama dia, di rumah salah satu temannya yang juga Muslim, tutur dia.
Siti berkesempatan untuk bertemu lagi dengan keluarga Muslim yang telah membantunya. Keluarga itu hidup sangat sederhana di sebuah bedeng yang beratapkan seng di tengah-tengah lahan peternakan ayam. Di sana saya ikut salat bersama mereka. Saat saya sujud di rakaat terakhir, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya melihat cahaya putih yang sangat terang. Dan saya merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang tak terkira. Sampai sekarang, saya tidak pernah merasakan hal yang sama seperti saat itu, kata dia. Saat itu, saya merasakan dalam hati saya, bahwa Islam adalah agama yang benar. Tiap orang punya jalan dan kisah hidayah yang berbeda-beda, tapi ini adalah kisah saya, yang saya alami. Saat itu saya berkata setelah menyelesaikan salat saya, dengan mantap saya ucapkan, "Ya Allah," lidah saya merasa sudah familiar menyebut nama Allah, padahal dulu tidak pernah. Ini adalah kali pertama saya melakukannya, sambung dia. Dengan mata berkaca-kaca, Siti menceritakan, bagaimana pada saat itu, dia yakin mengatakan, bahwa dia Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya serahkan diri saya, jiwa saya, raga saya Islam. Saya syukuri hidayah MU ya Allah. Hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Bukan karena tempat yang bersih dan indah untuk salat. Tapi Allah kasih hidayah saat saya berada di tempat yang sangat miskin, penuh seng-seng, di tengah-tengah peternakan ayam yang bau kotoran ayam. Di situ saya mendapat hidayah, nikmat yang tak terlupakan, ujar Siti Ainun Khalifah. Sahabat kalbu yang beriman. Dalam agama Islam, umat muslim diajarkan berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk mereka yang non-muslim. Tidak ada larangan bagi umat muslim berbuat kebaikan kepada non-muslim, bertetangga, bergaul, bahkan bersahabat, selama mereka tidak mengajak kepada hal yang berbau maksiat, atau melarang umat muslim beribadah. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 yang berbunyi. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu, menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama, dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, yang ada di laman resminya, kedua ayat tersebut menjelaskan, Allah tidak melarang umat muslim berbuat baik dan berlaku adil. Sebab, kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, termasuk kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama, dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama, dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman, karena kamu termasuk yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain. Namun, Allah hanya melarang orang-orang beriman, yang menjadikan mereka, orang-orang kafir, yang tidak bersedia hidup berdampingan dengan kamu secara damai. Yakni mereka yang memerangi kamu karena agama, tidak ada kebebasan dan toleransi beragama, mengusir kamu dari tempat tinggal kamu. Yang disebabkan pembersihan ras, suku, dan agama, serta penguasaan teritorial, dan membantu pihak lain untuk mengusir kamu, karena kerjasama yang sistemik dan terencana. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, karena kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan, maka mereka itulah orang zalim terhadap perjuangan Islam dan umat muslim. Dan itulah kisah dari seorang mantan misionaris, yang mendapat hidayah dari keluarga yang tinggal di peternakan ayam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.